Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Ayo subscribe dan aktifkan lonceng terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Pada buku siswa halaman 61. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan. Seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Langkah selanjutnya, baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Ayo membaca. Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia, tanggal 13 Agustus tahun 1888. Ia adalah penemu, yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan, dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele, artinya jauh, dan bahasa Latin, visio, artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Sekedar mengingatkan, subscribe channel Guru Berkelas dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Menurut kalian, apa topik masalah yang terdapat pada paragraf 1? Iya benar, topik masalahnya adalah penemuan televisi oleh John Logie Baird. Selanjutnya, apa deret penjelas yang terdapat pada paragraf 2? Iya benar, deret penjelasnya adalah prinsip kerja televisi yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Awalnya objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh. Selanjutnya, apa kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis yang terdapat pada paragraf 3? Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu, penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Sekedar mengingatkan, subscribe channel Guru Berkelas dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Mari kita buka pada halaman 63. Perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Sebagai contoh, nomor 1. Kalimat bercetak miring. Tidak efektif. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk baris selanjutnya, silakan kalian mencoba sendiri untuk menjawabnya. Sekedar mengingatkan, subscribe channel Guru Berkelas dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Materi berikutnya, ayo berdiskusi. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa,
talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Pada halaman 64, diskusikan hal tersebut bersama teman, dan tuliskan hasilnya dalam diagram berikut. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Contoh ragam informasi dari televisi, di antaranya adalah berita, film. Pengaruh positif di bidang pendidikan di antaranya, mengetahui berita tentang pendidikan. Pengaruh negatifnya di bidang pendidikan di antaranya, menjadi malas belajar. Untuk selanjutnya silahkan kalian mencoba untuk menjawabnya. Sekedar mengingatkan, subscribe channel Guru Berkelas dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Pada halaman 65, ayo mengamati. Renungkan sikapmu selama ini terhadap keberadaan televisi di rumah. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupanmu. Isikan jawabanmu pada tabel di bawah ini. Sekedar mengingatkan, subscribe channel Guru Berkelas dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Siapkan alat dan bahan yang telah kamu bawa hari ini untuk percobaan. Membuat rangkaian lampu paralel sederhana. Gambarlah rencana rangkaian lampu paralel yang akan kamu buat. Sesuaikan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki. Kamu dapat menambah jumlah lampu atau baterai, sehingga rangkaian lampu paralel yang dibuat teman-teman sekelas nanti akan beragam. Pada halaman 66, berikut sedikit petunjuk tentang rangkaian lampu paralel sederhana. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Berikut adalah contoh rangkaian seri dan rangkaian paralel. Gambarlah rancangan lampu paralel sederhana pada tabel berikut. Berikan rancanganmu kepada guru untuk diperiksa. Jika telah disetujui guru, sekarang kamu dapat membuat rangkaian lampu paralel berdasarkan rancangan tersebut. Ikuti panduan keselamatan kerja pada pembelajaran sebelumnya, selama kamu melakukan percobaan. Sekarang kamu akan menguji model lampu yang telah dibuat. Cermati pertanyaan berikut. 1. Apakah lampu pada rangkaian paralel menyala dengan baik? 2. Jika ya, bandingkan terangnya lampu pada rangkaianmu dengan lampu milik teman yang lain. Analisis penyebab perbedaan tersebut. 3. Jika lampu tidak menyala, bandingkan rangkaian lampumu dengan rangkaian milik teman yang menyala. Temukan kesalahannya dan perbaiki. 4. Jika lampu mudah putus, amati jumlah baterai yang digunakan, kemudian temukan permasalahannya. Sekedar mengingatkan, subscribe channel Guru Berkelas dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kegiatan berikutnya pada halaman 67. Ayo menulis. Buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian paralel sederhana yang kamu lakukan. Sebagai contoh, laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan. Membuat rangkaian lampu paralel sederhana. Tujuan percobaan. Mengenal rangkaian dasar listrik. Mengetahui proses aliran arus listrik rangkaian paralel. Melatih kreativitas. Alat-alat. Alat tang dan kuter. Bahan. Papan triplek. Bohlam. Fitting lampu. Saklar. Baterai. Kabel. Lem. Dan solasi. Langkah kerja. Untuk langkah kerja, silakan kalian mencoba menjawabnya. Tariklah kesimpulan dari percobaanmu. Diskusikanlah hasilnya dengan teman dan gurumu. Sekedar mengingatkan, subscribe channel Guru Berkelas dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Ayo renungkan. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan potensi, bakat, yang berbeda-beda. Salah satu cara mensyukuri potensi yang kita miliki adalah dengan cara mengembangkan secara maksimal agar dapat memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain.
Pada halaman 69. Kegiatan kalian di rumah. Kerja sama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amati penemuan sederhana yang ada di sekitar rumahmu dengan melengkapi tabel berikut. Nomor. Penemuan apa? Manfaatnya apa? Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi yang akan terjadi jika penemuan ini tidak ada. Diskusikan temuanmu dengan orang tuamu. Tugas ini akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Subscribe channel Guru Berkelas dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.